saudaraku, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Terima kasih Kang atas kunjungannya. Sama-sama Ustaz. Dan ini suatu keberkahan, apalagi sekarang di hari Jumat ya. Di hari Jumat, mudah-mudahan menjadi barokah. Jam 9. Terus ada nilai tambah setelah kita berjumpa. Walaupun kita sering berjumpa kan sebelumnya. Iya betul. Ada hubungan emosional. Di hal ya. Jadi ada hubungan sebelumnya saya dengan beliau. Dan yang saya tahu beliau termasuk pejuang Islam yang cukup hebat, para sahabatnya cukup hebat. Semua sektor agama yang tentunya bisa manfaat untuk umat beliau lakukan. Saya lihat sendiri loh, gitu. Bahkan salah satu diantaranya mungkin wawancara ketemu silaturahmi dengan saya ini dalam rangka memperjuangkan dakwahnya. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Nanti saya yang berkunjung ke sana. Amin. Cuma mohon maaf saat ini kalau di Avicenna hari Jumat itu 0 kegiatan ya, libur ya. Jadi maunya juga tidak ada subuhnya, tadi subuhan. Nah, gini sahabat-sahabat juga Kang Abu, Avicenna Center itu terbentuk sejak tahun 2001. 2001 itu mungkin atas arahan guru kami yaitu Ustaz JJ Turmuji LC, merupakan pimpinan Mesir beliau ya. Dari Mesir. Pimpinan dari Abu Jar, dari Ma'had Abu Jar. Nah, tahun 2001 kita dibentuk dan kita dikhususkan untuk mendalami sebuah sektor bagian dari kehidupan. Kata Ustaz, antum jeung babaturan wayahna kudu nyiapkeun ilmu jang merek ke masyarakat informasi tentang mengimani yang gaib sesuai syariat Islam. Intinya saya bersama teman-teman itu ditugaskan oleh Ustadz tahun 2001 itu untuk mampu memberikan solusi teknis pengobatan di luar medis. Gitu. Dengan banyak kasus, Ustadz banyak berbicara pengobatan ini hati-hati haram, kesini jangan boleh, tidak boleh. Tapi Ustadz sendiri tidak punya solusi untuk umat. Kudu di obatan teknisnya seperti apa itu? Ilmunya ada. Makanya Ustadz bilang geluti semua metode pengobatan dan pemeliharaan kesehatan yang sesuai syariat Islam, jauh tina kamusyrikan, kabeh bejakeun ka umat kumaha carana mengimani yang gaib sesuai syariat Islam. Intinya Avicenna salah satu di antara misinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana mengimani yang gaib sesuai syariat Islam. Nah, itu tahun 2001 Ustaz. Lalu kita muncul yang namanya metode. Metodenya adalah ketika awal itu dibentuk oleh Ustaz adalah sok geluti masalah ruqyah syariah. Dan sementara itu ruqyah belum tren. Trennya ruqyah yang mempopulerkan ruqyah di Indonesia itu Gaib Center yang tadi saya sebutkan Gaib Center. Itu tahun 2001, tahun 2000 dan Avicenna tahun 2001 mulai di sana. Dan kami di sana kalau nggak salah itu bersama Ustadz Kamal juga Ustadz Asep 3 orang. Nah, maka kami dibentuklah tahun 2001. Lalu adalah dengan membentuk beberapa teknis metode penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan. Itu awalnya. Makanya sekarang Avicenna alhamdulillah sudah ada 8 metode pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Sekarang ya. Pertama, di kita ada akupuntur Ustaz. Ustaz tahu akupuntur? Pernah ditusuk-tusuk. Dua, kita punya akupressure. Ya. Juga kita punya akupoint. Terus kita ada hijama atau bekam. Juga ada kuran. Terus ada hipnoterapi syariah, ada bimbingan konseling untuk anak, remaja, dan keluarga. Dan yang ke-8 adalah dengan metode anatomi tubuh. Yang ke-9 itu ruqyah syariah. Jadi ada 9. Dan rencana di bulan Januari nanti ada launching lagi satu produk yang dimana itu untuk pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan juga. Gitu. Jadi nantinya insya Allah di tahun 2002 menjadi genap 10 metode pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan di Avicenna. Itu memang karakter Avicenna itu di sana.
ya. Iya. Dan kami semua sektor terkait dengan kesehatan, kami analisanya dari berbagai macam metode. Dan kebetulan Ustadz di Avicenna itu bukan saya saja, bukan saya satu orang. Di Avicenna, SDM Avicenna yang menjalankan metode pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan itu, kita mempunyai 5 ustadz. Ada ustadznya ada 5, ya. Ada 5 ustadznya. Terus kita juga punya S2 Sarjana Psikologi Pendidikan. Ya. S2 Sarjana Pendidikan itu dari S2. Dan itu biasanya untuk menangani anak-anak yang gagal sekolah, yang tidak mau sekolah. Khusus jurusan psikolog gitu. Oh, psikolog kita udah di sini. Terus kita mempunyai ahli klinikal hipnoterapi syariah. Itu 3 orang. Jadi yang merubah persepsi masa lalu, merubah asumsi ke depan itu kita punya 3 orang hipnoterapi. Terutama itu Bu Eka tuh, di antaranya yang udah hipnot. Nah, kayak gitulah. Siap. Dan yang selanjutnya kita mempunyai dokter herbal 2. Dokter herbalnya 2. Dan kita juga punya dokter umum 1. Tapi dokter umum itu jarang digunakan. Paling kita konsultasi untuk ahli gizi saja. Jadi awal Avicenna tahun 2001 adalah pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Gitu. Di tahun 2005 Avicenna menginjak kepada pendidikan non formal. 2005. Sudah ada ini pendidikan. Tapi pendidikan non formal, Ustaz. Non formal itu pelatihan-pelatihan. Pelatihan di kita ada pelatihan public speaking, bagaimana kita berkomunikasi di publik supaya pede banget gitu kayak Ustaz. Kadang-kadang kan kalau bicara ilmu banyak, tapi public speaking saya jarang di konsep kan, langsung aja kesini aja nggak saya bikin konsep. Kadang bawa konsep hilang tadi. Bentar, ini asik nih obrolan nih. Boleh. Ya, subhanallah. Jadi luar biasa kawan ya, sahabat ya, talenta yang beliau miliki. Udah makomnya seperti itu, dan ahli seperti itu. Kalau saya nggak bisa yang pernah dulu bikin bekam ya, tapi ya mungkin nggak kesana lah sama Allah diarahkan ya. Ya, mungkin Ustaz nanti saya kan ini nggak lagi ambil orang terlantar di jalan ya. Jadi mudah-mudahan nih segera terwujud ya. Nanti bisa kerjasama, saya mau pasien kesini gitu, di rapat inap di sini. Nanti doakan. Dan lebih mantap. Kita rencana tahun depan itu, Ustaz, kita berencana ingin membangun tempat rehabilitasi korban narkoba dan rawat inap sakit. Jadi orang yang sakit seperti yang Ustaz tadi bilang ODGJ itu tidak bisa rawat jalan. Misalnya datang ke Avicenna lalu diterapi ini ODGJ seperti apa, satu kali kayaknya pesimis deh. Itu harus rawat inap. Harus dikerangkeng juga itu. Kalau ini kan lari lagi. Itu harus rawat inap dan kita mesti punya tempatnya. Subhanallah. Banyak hikmah, banyak pelajaran nih pada pagi ini, luar biasa ya sahabat ya teman. Jadi intinya emang kita ini manusia, katanya nasum itu harus gerak ya, ulah merungkut ulah naon teh jika ya namanya teh kubuk. Jadi emang harus bergerak. Bikin proyek ini kan ada juga ayat itu paida parok tapangsob paida bika pargo. Bila telah selesai proyek 1 maka bikin lagi proyek gitu kan. Jadi tidak ada selesainya kehidupan itu sampai kita diambil oleh Allah, nyawa ini baru pengabdian kita ini selesai. Jadi berkarya terus ya. Setuju. Jadi Allahu Akbar. Jadi dengan itu sehat itu kan sebenarnya. Orang itu kalau mau bergerak, apapun ibu-ibu udah sepuh kan udah gak bisa apa-apa, ngaji mungkin udah lelah ya, ngaji terus kan juga mungkin kalau gak biasa kan 1 halaman 2 halaman udah lelah ya, kadang nyapu, namanya teh 3 jukut teh, goreng, ya itulah emang pekerjaan, jadi harus bergerak sehingga umur ini manfaat dan intinya kesehatan akan didapat. Tapi kalau melungker itu gampang sakit itu. Ilmunya seperti itu Ustaz juga sama. Ya. Jadi kembali lagi ke ini pembahasan ini, jadi tidak lebih dari dakwah dan seputar kegiatan Ustaz ya. Terus ada juga panggilan Ustaz keluar gitu, kalau mubaran itu. Oh iya. Berarti sampai kemana? Kita pernah ke Brunei.
Oh ke gitu. Parigi ke Brunei, terus juga ke Surabaya, Jakarta udah biasalah. Surabaya, Jakarta, Bandung. Gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur. Paling ke Jawanya itu ke daerah Jogja dan Berarti waktu berapa hari itu kadang ya? Kalau ke Surabaya itu 3 hari. Surabaya. Kemarin yang terbaru nggak mungkin kemarin ke Cikarang. Nah itu di situ ada produknya. Memang produk namanya terapi panggilan. Ya. Itu bisa. Tapi tentunya dengan beberapa prosedur tahapannya. Ada pendaftaran dan sebagainya. Iya, betul. Panggilan. Jadi agak sering juga saya keluar kota. Tapi bergantian Ustaz. Bergantian. Kadang saya di bulan ini ada di Avicenna saja, tidak kemana-mana. Kalau kesini pun yang tugas itu hanya satu orang. Misalnya kan di Avicenna itu ada setiap hari itu dua peserta. Tidak lebih, tidak menerima. Misalnya kayak yang lain blok 10 banyak kan. Avicenna itu hanya 2. Ya. Dan sesi pertama itu jam 9 sampai jam 12, sesi kedua 12.30. Jadi setiap peserta yang mau menjalani pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan di Avicenna itu durasinya 3 jam, Ustaz. 3 jam. Jadi siapkan 3 jam, kita analisanya dari semua sektor. Ya, tidak cepat, tidak sebentar. Karena kita perlu analisa dari beberapa sektor, analisa metode pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Gitu. Oh, jadi miris Kang Amin. Ya. Kemarin di Cirahong itu ada sebulan ini ada 2 orang bunuh diri nyemplungkan karang ketinggian terus. Ya Allah. Ini saya prediksi itu kebanyakan faktor ekonomi ya. Yang kasus Celemang dulu itu anaknya minta mau rekreasi ya kemana gitu sama sekolahannya, jadi nggak bisa ngasih bayaran, akhirnya nggak ikut gitu kan, malah bunuh diri itu si anak itu. Coba Allah. Ya, ini kan miris ya, Pak. Padahal di kita ini di Tasikmalaya, Ciamis ya, sebenarnya banyak orang-orang agnia ya, yang memang mungkin tidak ada tangan-tangan yang bisa menyentuhnya mungkin ya, sehingga tidak tahu kondisi di real gitu di masyarakat itu. Kadang-kadang lolos gitu, tahu sudah ada kejadian, oh ini butuh ini kontrakannya habis diusir gitu. Ya, ini kan hal-hal seperti ini PR kita, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang, namun saya banyak uang gitu kan, tapi subhanallah, qadarullah ya. Yang ibaratnya memang perlulah berjamaah itu. Ya, jadi menggerakkan umat untuk lebih perhatian lagi kepada tetangga, pada saudara-saudaranya, gitu ya. Yang memang perlu bantuan. Jadi terus ini continue ya, banyak masalah di masyarakat itu ya. Sehingga alhamdulillah sekarang komunitas yang ada di Tasikmalaya seperti yang saya ikuti di Haji Nopes Narayana itu ada Kang Haji ya. Boxer Ulot Biker Community. Iya, motoran itu teh anggotanya udah hampir 200 lebih gitu. Ini ada presidennya juga Pak Denny Elang itu seorang polisi gitu. Jadi kalau ini menggerakkan satu komunitas itu bisa terkumpul uang sampai 9 juta, 10 juta, 5 juta itu pas ininya. Nah, kalau ada ini rumah nih hancur, ini harus perlu, ini masjid nih urunan 50.000 ya 100.000 ada mungkin 1 juta, ini terkumpul banyak sambil touring sambil kasih gitu sosial. Ini kan suatu kegiatan yang baik ya. Berkumpul kemanapun ya. Jadi di konten ini ya mudah-mudahan ini didengar ya. Ini sedikit curhat juga. Keadaan kan saya sering belusukan. Bukan Pak Jokowi aja yang belusukan. Ustaz Obi sering belusukan. Tahu realnya gitu. Kenyataannya apa yang ada di masyarakat itu gitu. Ini butuh apa nih masyarakat ini? Ya butuh bantuan sekedar itu dari orang-orang yang memang ada gitu dan mampu gitu. Dengan berjamaah lebih ringan lagi seperti tadi komunitas-komunitas yang ada itu ya baguslah kalau ada gerakan sosial ya tidak hanya ulin lain motoran sebatas motoran itu kan
Ya ada itu yang diberikan, dimanfaatkan untuk umat gitu, Pak Amin. Maka dari Pak Amin mungkin menguatkan ya di akhir closing statement. Ya apa yang saya sampaikan dikuatkan. Yang pasti saya diantaranya yang sangat setuju dengan pemahaman Pak Ustadz Sujud ya, bahwa yang namanya berbagi itu hukumnya wajib loh. Saya bilang wajib, ya, bilang wajib. Bahkan banyak referensi-referensi baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang namanya berbagi, yang namanya bersosial, yang namanya sedekah, yang namanya berwakaf itu wah banyak keuntungannya. Di antaranya mungkin sudah kita tahu bahwa dengan berwakaf rezeki kita akan bertambah. Dengan berwakaf kita akan menjadi sehat. Yang pastinya dengan bersedekah, memberikan peluang orang lain untuk bahagia itu, yakin pahalanya akan mengalir sampai kapanpun. Bahkan sampai kita sudah meninggal, pahalanya akan terus kan. Misalnya sahabat-sahabat pernah memberikan uang 50.000 ya. Lalu disampaikan ke Kang Ustadz, Ustadz ini sampaikan ya, aku 50.000, tolong bantu orang yang itu. Nah, nanti disampaikan, lalu dia manfaat untuk kehidupannya, yakin deh. Kita sudah meninggal pun, itu akan terus mengalir dengan baik. Terus sedekah itu. Di samping secara real, itu akan mensejahterakan di dunia. Ya, gitu. Banyak contoh-contoh kasus Ustaz. Mereka dengan sedekah, ternyata penyakit sehebat apapun sembuh, rontok semuanya. Banyak yang gitu. Ya. Makanya kepada sahabat-sahabat, coba ikhlas berlindung kepada Allah, lalu basmalah, silakan Anda bersedekah, bersosial untuk kepentingan, untuk membahagiakan rekan-rekan kita, untuk membantu kita, rekan-rekan yang kurang mampu ataupun yang membutuhkan. Yakin, berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersedekah untuk dia. Pagi-pagi itu kan ada 2 malaikat yang mendoakan. Iya, benar. Dan boleh juga Ustaz kalau misalnya kita bersedekah, mudah-mudahan ya Allah dengan bersedekah aku penyakitku disembuhkan oleh Engkau. Itu boleh juga, boleh. Jadi wasilah. Jadi wasilah, wasilah gitu. Wasilah seperti ini memang banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi untuk sahabat-sahabat, saya termasuk yang setuju dong untuk gerakan Kang Ustaz, ya. Apalagi bergabung dengan Kang Narayana, Kang Haji Noves. Saya yakin itu akan lebih berkembang lebih baik, berkembang lebih maju lagi. Mudah-mudahan bisa lah, insya Allah. Itu akan 20 menit terasa. Enjoy. Ya baiklah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Jadi intinya sudah gitu, itu obat juga ya bagi manusia ini ya. Mengobati, bukan kita mengobati orang juga, kebutuhannya terpenuhi. Iya. Itu kembali lagi kepada kita. Bahkan kalau nanti dalam tafsir Al-Quran menyebutkan ya, orang bahkan ketika di dalam kubur nanti banyak yang menginginkan untuk kembali hidup. Oh, iya. Apa maunya kata mereka? Hayang bersedekah. Dia hayang mencoba untuk bersedekah. Kaum muslimin yang meninggal, dia menginginkan hidup kembali hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Jadi sedekah ini hebat loh. Ya, terasa ya. Yakin terasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini kita lagi berapa di Panumbangan, di kaki gunung. Ciamis ya. Ini gunung apa? Gunung Sawah. Oh, Gunung Sawah. Kaki Gunung Sawah ya. Jadi ini masuknya Ciamis Utara. Ciamis Utara. Hawanya ini dingin. Dingin. Yang berdekatan dengan Tasik. Iya. Itu Tasik paling sekitar. Masuknya Kecamatan Panumbangan. Bolat Cibodas. Sama. Kau Ustaz mau ke sana enggak? Ke ke bukit kita? Iya, nanti bikin konten lagi satu. Ini kan dialog. Podcast dialog interaktif. Ya intinya gitu aja. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dan kepada sahabat saya mohon untuk dukung program-program Yayasan Haidar Shifa. Insya Allah Yayasan Haidar Shifa akan semakin bermanfaat untuk umat. Bermanfaat untuk umat, yakin. Dan yakin ketika kita ikut kontribusi, kita pun yakin akan sama
nilai pahalanya dengan Kang Ustadz. Iya, kemarin saya sempat lihat ada konten di Jawa Timur atau mana ya. Konten apa? Jadi si anak ini ke sekolah nggak pakai sendal, pakai nggak pakai sepatu, pakai sendal jepit gitu loh, pakai sendal. Jadi di syuting pun ada yang naikin ke konten itu, Kapolseknya turun beliin, seneng banget. Wah, ini dibeliin buku, beliin segala, dikasih uang. Padahal semuanya sang juga ada ya. Yang pakai, dan saya nggak bisa beliin sepatu gitu. Ada sebenarnya. Ada. Ya, cuman nggak saya ekspos. Dia ekspos aja. Pakai sandal kalau sekolah itu. Iya. Dan memang saya ini lagi cari sepatu bekas lah, ada ya gitu kepada itu belum dapat Qadarullah sampai sekarang. Ada berapa anak yang minta sepatu, 3 orang ya. Dan saya belum ada dana untuk itu. Ya Qadarullah. Jadi saya utamakan bayar sekolahnya dulu gitu. itu lebih penting saya kira, soalnya mengganggu ini kan pelajaran. Kalau ditagih-tagih terus kan anak itu ya gitu kan nggak enak. Jadi rasa, apalagi perempuan santrinya itu perasaan gitu, nggak bayar sekolahnya. Ya begitulah ya sahabat teman ya dimanapun berada yang menyimak obrolan ini, ya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Iya. Sekedar share kebaikan aja. Insyaallah. Diterima ya alhamdulillah. Diprotes juga boleh, datang ke Pak Amin. Ya pasti Avicenna itu saja lah. Iya. Avicenna hanya berupa kumpulan orang-orang, Betul. bukan satu orang, bukan mandiri, dan sekarang udah menjadi yayasan. Oh. Yayasan Avicenna Center itu udah berbadan hukum, kitab legal, ada keterkaitan dengan dinas-dinas terkait. Semua kegiatan kami legalitasnya cukup oke. Oh. Gitu ya. Sukses Avicenna Center, lebih manfaat untuk umat barokah. Amin. Ya. Amin. Kita mungkin selesai dulu Ustaz untuk Cukup, dialognya, alhamdulillah. dan mungkin nantilah kapan-kapan saya kesini lagi. Ada Sering-sering umur, saja ada kesini. waktu ya, kita bikin podcast seperti ini. Ya, subhanallah, sahabat teman ya, Allah memberikan kita ini potensi. Ya. Ada yang potensinya Ustadz, potensinya dokter. Ya. Iya. Dokter nggak ada pasien juga nggak akan jadi dokter gitu. Iya. Ada yang polisi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kekuasaan Allah lah untuk memberikan seseorang itu keahlian ini. Pak Ustadz Amin ini makomnya di pengobatan kan. Saya ya kadang seneng ngomong gitu, menyampaikan gitu ke umat ini, kemana keliling ngomong aja gitu kan. Dan saya sering gitu, saya kemarin sama Ustadz Supi, saya kalau ke warung kemana sok kang ngamis tengah aja gitu. Terkadang ada orang yang memang butuh pencerahan gitu kan. Yeah. Kalau kita penampilan seperti ini kan, kadang-kadang dia mendekati terus ngaos di mana atau ngaosan di mana. Nah, ini kan kita bisa masuk orang-orang itu. Terkadang ada orang-orang yang memang yang tadinya mungkin ya susah untuk ke masjid, susah untuk ke majelis taklim karena malu rasanya. Ketemunya di warung kopi itu dia mau mencurahkan isi hatinya. Nah itulah celah-celah kita untuk masuk gitu lah. Diajak ngaji akhirnya nanti dibawa ke ustaz sini, kita pengajian bareng-bareng. Itu kan obatnya, emang agama ini obat ya. Benar. Dan paling utama kan doanya Rasulullah itu, Allahumma aslih li dini wa ismatu amri. Agama dulu sebelum yang lain. Wa aslih dunya lati ilaiha ma'adi itu kan. Jadi baru dunia, baru akhirat, baru kita minta umur ini berkah. Kalau umur ini hanya buat maksiat aja, sebenarnya lebih baik selesaikan kan gitu. Doanya 5 itu di Sahih Muslim ada ya. Jadi Bulughul Maram itu ada. Jadi agama ini memang obat yang paling utama untuk manusia. Sehebat apapun manusia, sejago apapun dia cari uang, sebanyak apapun, kalau jauh dari agama, yakinlah kekayaannya, kesuksesannya itu tidak akan ada manfaatnya. Insyaallah pasti Pada ya. akhirnya Allah berikan kalau layang itu di ketika itu bektakan tersungsep itu larinya ke agama. Ingat Allah, ingat ini lagi berzikir gitu. Seperti itulah. Ya maka marilah sahabat ya, kita sering-sering bermajelis ilmu, kita sering-sering bertemu dengan orang-orang yang soleh ya, berinteraksi sehingga terisi rohani kita ya. Ada jasmani, ada rohani kan. Jadi kalau kemarin ada ini itu yang 3 sehat saya bikin status tuh
sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Iya. Jihad ekonomi. Subhanallah. Jadi udah ada 3 itu insya Allah kebahagiaan gitu kan. Kuat. Ya. Kemudian Ustaz closing statement lah 10 menit atau 5 menit mana terakhir. Closing ya. Iya, boleh. Terus Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Suyud ya, yang jauh-jauh datang ke Avicenna Center itu dari Yayasan Edar Syifa Kabupaten Tasik. Kota Tasik. Kota ya? Oh, Kota. Purbaratu. Dari Purbaratu. Alhamdulillah sekali lagi atas kedatangannya, atas kunjungannya. Yang pasti mudah-mudahan setiap program Edar Syifa semakin bagus, banyak pendukungnya, juga reach-nya selalu bertambah, ditambah juga kesehatannya Ustadz semakin sehat. Jihad ekonomi. Iya, jihad ekonomi yang bagus. Nanti mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa bergabung dengan beliau untuk memperjuangkan terutama orang-orang yang dianggap kurang, yang membutuhkan dalam hal katanya ekonomi ya, ekonomi itu. Kalau dari Avicenna ini perlu diketahui oleh sobat-sobat, Avicenna itu sebuah yayasan Avicenna Guna Prestasi dan berdiri sejak tahun 2001. Karakter Avicenna itu di bidang pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Banyak produknya, bahkan nanti di tahun 2002 nanti akan launching satu produk. Nah, satu produk lagi jadi genap 10 ya, genap 10. Dan Avicenna di samping itu juga kita mempunyai produk pendidikan non formal. Pendidikan non formalnya kita pelatihan public speaking, pelatihan metode cerdas belajar, pelatihan berat badan ideal. Nanti Ustaz kalau badannya ingin ideal ya ke kita dong pelatihan. Kayak aku nih, ideal banget. Ideal banget. Saya kata orang ideal banget. 80 kg. Saya 82 82. dan tingginya 183. 83 itu udah cukup. Nah juga ada pelatihan stop gangguan jin di kita, ada pelatihan stop gangguan jin. Juga kita mempunyai pelatihan reposisi rezeki, itu berhubungan dengan marketing dan sebagainya. Dan juga resiliensi kesehatan, manajemen stres kita ada pelatihannya. Nah, karena mengapa demikian, dan kita juga produk yang lainnya untuk pelatihan itu produk lainnya adalah kita mempunyai 5 ustadz dan kita mempersiapkan 5 ustadz itu untuk gratis sebagai pemateri di majelis taklim. Jadi kalau ada majelis taklim yang jaraknya sekitar 10 kilo dari lokasi Avicenna, gratis dong, tanpa perlu ada amplop. Itu layanan dari kami. Dan Avicenna juga sering berkala melakukan teknis pengobatan dan pemeliharaan kesehatan gratis, alias tidak berbayar. Tidak berbayar itu terjadi. Nah, produk pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan Avicenna sudah saya sebutkan, akupuntur, akupresur, bekam, gurah, juga hijamah, juga ada bimbingan konseling kelompok belajar. Terus juga ada hipnoterapi syariah, ada ruqyah, dan nanti yang ke-1 belum saya sebutkan, dan yang 1 lagi anatomi tubuh, ya, anatomi tubuh. Jadi berbagai macam produk pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan dari kami. Dan perlu diketahui juga kepada sahabat-sahabat, dari sejak tahun 2001 sampai saat ini yang ke Avicenna itu sudah ribuan, Ustaz. Sudah ribuan, ya. Hasil analisa kami, kelainan fisik dan kelainan pikiran yang terjadi di masyarakat itu 93% diakibatkan faktor psikologi, ya. Jadi rata-rata mereka sakit karena psikologi, bukan karena jin, bukan karena setan jin, bukan, kecil karena gangguan jin. Terus penyakit yang akibat virus dan bakteri sedikit. Kebanyakan mereka yang datang ke Avicenna Center sudah ribuan, rata-rata dia mengalami sakit pikiran atau fisiknya itu akibat gangguan psikologi. Makanya kita disiapkan di Avicenna ada S2 Sarjana Psikologi Pendidikan UPI 3 orang loh itu untuk pembersihan. Dan kita juga ada ahli klinikal hipnoterapi syariah. Wanita ditangani wanita. Wanita ditangani wanita, ya, wanita ditangani wanita. Nah, jadi kepada rekan-rekan, kepada yang sakit, tetap bersemangat, jangan pernah merasa lelah bertahan dalam sakitnya, karena sudah kita ketahui sakit itu melebur dosa, ya. Bahkan dengan sakitnya itu kami meyakini bisa menjadi deposito kita untuk masuk surga. Bisa menjadi untuk masuk surga, ya. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu, ya. Tertentu. Dan bagi yang sakit, mudah-mudahan secepatnya sembuh.
bagi yang dalam keadaan saat ini sembuh, tetaplah bersyukur. Hati-hati dengan yang sakit, karena yang sakit itu sering panik. Kadang-kadang orang sakit dia panik melakukan hal yang buruk, terutama kemusyrikan. Ya. Bahkan di antara beberapa syarat yang sakit itu bisa masuk surga, tolong yakini bahwa itu semua terjadi atas izin Allah. Ini adalah takdir kita. Lalu berprasangka baik penyakit itu akan sembuh, dan tolong itu jangan bikin khawatir orang-orang terdekat. Kadang-kadang yang sakit dia jeritan, orang lain panik, suaminya panik, istrinya panik, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Yang pasti utama jangan menghilangkan kesabaran itu. Terus harus sabar. Jangan melakukan kemusyrikan sekecil apapun. Dari kami demikian. Ucapkan sekali lagi Ustaz, terima kasih juga kepada sahabat yang dirahmati Allah. Untuk bertanya boleh ke Ustaz ataupun ke saya langsung tentang Hafiz Senasa. Nanti di deskripsi nanti saya cantumkan nomornya, boleh? Boleh. Demikian hatur nuhun jazakallah atas kepercayaannya. Aku qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya juga pamit. Ya, bentar. Pamit dulu ya. Jadi Pak Amin sudah menutup dengan doa kepada majelis. Saya mohon maaf, mungkin ada kalimat, ada kata yang kurang baik, ya, kurang bagus untuk dilontarkan. Mohon maaf daripada pendengar. Dan inilah kami gitu lah, dengan gayanya. Tapi mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya, memberikan kita keistiqomahan dalam ibadah, dan selalu disehatkan, sehat lahir, sehat batin, sehat ekonominya. Iya, itu benar. Begitu, salam silaturahmi ya dari Panumbangan. Golat Cibodas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini Tad. Ya. Ya. Ya.